Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang prinsip pembelajaran. Prinsip belajar menurut Gestalt adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik agar aktivitas yang dilakukan pendidik dalam proses pembelajaran terarah pada upaya peningkatan potensi peserta didik secara komprehensif, maka pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan prinsip yang benar, yang bertolak dari kebutuhan internal peserta didik untuk belajar. Adapun beberapa hal yang dapat menjadikan kerangka dasar bagi beberapa penerapan prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran, antara lain: pertama, hal apapun yang dipelajari murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Kedua, setiap murid belajar menurut tempo sendiri dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Ketiga, seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Yang keempat, penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Yang terakhir, apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar dan ia akan belajar dan mengingat lebih baik. Prinsip belajar menunjuk kepada hal-hal penting yang dilakukan guru agar terjadi proses belajar terhadap siswa sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai hasil yang optimal. Berikut beberapa prinsip pembelajaran, yaitu: pertama, prinsip kesiapan; kedua, prinsip motivasi; ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan; keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung; kelima, prinsip perbedaan individual; keenam, prinsip transfer, latensi dan tantangan; ketujuh, prinsip belajar kognitif; kedelapan, prinsip belajar efektif; sembilan, proses belajar psikomotor; yang terakhir, prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Selanjutnya, implikasi prinsip belajar. Implikasi prinsip belajar bagi peserta didik. Melihat prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran di atas, peserta didik sebagai subjek pembelajaran tidak boleh mengabaikan begitu saja, karena peserta didik sebagai motor utama, primus motor, dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akan berhasil jika menyadari implikasi prinsip belajar terhadap dirinya. Pertama, perhatian dan motivasi; kedua, keaktifan; ketiga, keterlibatan langsung; keempat, pengulangan; kelima, perbedaan individual; keenam, tantangan; ketujuh, balikan dan penguatan. Dan yang terakhir, implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi guru. Guru seperti halnya peserta didik tidak terlepas dari implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, karena guru yang merencanakan selanjutnya melaksanakan pembelajaran tersebut. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru terwujud dalam perilaku fisik dan psikis mereka. Jadi dengan adanya kesadaran guru pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan. Yang pertama, perhatian dan motivasi; kedua, keaktifan; ketiga, keterlibatan langsung; keempat, pengulangan; kelima, perbedaan individual; keenam, tantangan; ketujuh, balikan dan penguatan. Sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.